Jadi yang pertama adalah pengertian dari hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan negara semata. Namun, pada perkembangannya, hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dan organisasi lainnya, hubungan negara dengan individu pada konteks khusus, dan lain sebagainya. Para ahli berpendapat bahwa sumber hukum internasional terdiri dari kebiasaan internasional, konvensi atau traktat internasional, dan adanya asas-asas hukum umum. Sumber hukum dalam arti material dalam hukum internasional dapat dibedakan dalam konsensus antara negara-negara, misalnya keputusan Mahkamah Internasional, resolusi Majelis Umum PBB, dan perjanjian antara negara yang mengikat. Sedangkan sumber hukum formal menunjukkan kepada mekanisme cara diciptakannya peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek hukum internasional. Objek hukum internasional merupakan pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas di dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis satu negara juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat dari objek hukum internasional yang hanya bisa dikenai kewajibannya tanpa bisa menuntut haknya. Selain itu, objek hukum nasional juga merupakan suatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum dapat disebut juga dengan barang atau benda. Barang atau benda menurut hukum diartikan sebagai sesuatu hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Barang atau benda tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang atau benda yang berwujud dan tidak berwujud. Barang atau benda yang berwujud adalah segala sesuatu barang atau benda yang dapat diraba, dicapai, disentuh oleh panca indera kita, seperti meja dan kursi. Sementara itu, barang yang tidak berwujud adalah segala suatu barang yang tidak memiliki wujud, berupa segala suatu hak yang melekat pada barang. Contohnya adalah hak paten dan hak milik. Lalu ciri yang kedua adalah benda yang bergerak dan tidak dapat bergerak. Benda yang bergerak adalah segala suatu barang atau benda yang bergerak dikarenakan karena pertama, memang sifat dari barang tersebut sudah dapat bergerak. Yang kedua, barang tersebut dapat dipindahkan. Dan yang ketiga, barang tersebut bergerak karena ditetapkan atau diatur oleh undang-undang. Lalu, barang yang tidak bergerak. Barang yang tidak bergerak adalah suatu barang yang tidak dapat digerakkan karena yang pertama, memang sifatnya tidak dapat digerakkan. Yang kedua, barang tersebut tidak dapat digerakkan karena terdapat tujuan pemakaian tertentu. Dan yang ketiga, barang tersebut tidak dapat digerakkan karena sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah. Sehingga, tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Objek hukum internasional dapat hilang. Sebelumnya disebutkan bahwa wilayah geografis termasuk ke dalam objek hukum internasional. Dalam kaitan ini, jika dihubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia, pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan milik Prancis, atau dalam kata lain, pulau-pulau ini berada di wilayah kekuasaan Prancis dan dijadikan sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya atau tenggelamnya pulau-pulau tersebut. Objek dari hukum internasional adalah badan hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam skop wilayah tertentu.
Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri. Jadi, contoh objek hukum internasional itu ada 3. Yang pertama ada hukum internasional hak asasi manusia. Jadi, hukum internasional hak asasi manusia ini adalah semua norma hukum internasional yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap suatu pribadi atau individu. Lalu yang kedua ada hukum humaniter internasional. Jadi hukum humaniter internasional ini adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap suatu negara yang timbul konflik bersenjata yang bukan internasional, terhadap pasukan yang sudah tidak bisa melakukan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan yang massal. Jadi istilah ini itu pertama kali dikeluarkan oleh Nuremberg atau pengadilan Jerman terhadap kejahatan Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun sekarang genosida atau pembunuhan massal yang dilatar belakangi oleh kebencian terhadap suatu etnis atau suku itu sudah termasuk dalam hukum ini.